Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak dosen Haji Abdul Muin LCMA, dan yang kami cintai dan yang kami sayangi saudara-saudari dan teman-teman seperguruan. Baiklah, sebelum saya membahas atau membawakan materi yang mengenai tentang mengenal hadis tematik, izinkan saya di sini memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Hafiz Mutawalli Rambe dari kelas MBC semester 5 dengan NIM 0104202077 dengan mata kuliah hadis tematik. Baiklah, langsung saja kita akan membahas tentang tema materi pada kesempatan kali ini tentang mengenal hadis tematik lebih dalam. Baik, langsung saja kita akan membahas tentang memahami konsep dasar hadis tematik. Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah adanya Al-Quranul Karim, yang dimana sehingga eksistensinya kita tidak akan pernah ragu. Pembahasan mengenai hadis pun cukup beragam dan penting untuk kita pelajari sebagai umat muslim. Salah satunya mengenai tentang hadis tematik. Hadis tematik atau juga disebut dengan maudhu'i secara berasal dari kata maudhu' yang merupakan isim maf'ul dari kata wada' yang artinya masalah atau permasalahan. Menurut Mustafa Muslim, bahwa yang dimaksud dengan maudhu'i adalah meletakkan sesuatu pada suatu tempat. Dan adapun menurut Al-Farmawi, sebagaimana dikutip oleh Maujuddin di dalam bukunya Metodologi Pemahaman Islam, disebutkan bahwa metode maudhu'i adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan satu topik atau satu tujuan, kemudian disusun sesuai dengan asbab al-wurudnya dan pemahamannya, yang disertai dengan penjelasan, pengungkapan, dan penafsiran tentang masalah-masalah tertentu. Maka yang dimaksud dengan metode maudhu'i adalah mengumpulkan ayat-ayat yang berterbangan atau yang berterbaran di dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang bertebaran dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu atau tujuan tertentu. Baiklah, dengan kita memahami tentang hadis tematik, kita akan membahas tentang apa itu metode maudhu'i. Metode maudhu'i adalah metode yang dimana pembahasan hadis sesuai dengan tema tertentu yang dikeluarkan dari sebuah buku hadis. Semua hadis yang berkaitan dengan tema tertentu dan ditelusuri dan dihimpun, yang kemudian dikaji atau dikumpulkan secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek. Contohnya, seperti menghimpun hadis-hadis yang membicarakan tentang hukum minum sambil berdiri, khitan perempuan menurut hadis-hadis, dan hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan hadis tentang perpecahan umat Nabi Muhammad SAW di yaumil qiyamah yang menjadi 73 golongan. Baiklah, adapun kelebihan hadis tematik. Kelebihan metode hadis tematik, selain karena dapat menjawab tantangan zaman dengan permasalahannya yang semakin kompleks dan rumit, metode ini juga memiliki kelebihan-kelebihan yang lain. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, praktis dan sistematis. Metode tematik disusun secara praktis dan sistematis.
dalam memecahkan masalah yang timbul. Hal ini juga memungkinkan masyarakat mendapatkan petunjuk Al-Quran dan hadis dengan waktu yang lebih efektif dan efisien. Dan kelebihan yang kedua ialah dinamis. Metode tafsir Al-Quran dan hadis selalu dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga masyarakat akan terasa bahwa Al-Quran itu selalu aktual dan tidak pernah ketinggalan zaman, dan mereka pun selalu ingin mengamalkan ajaran-ajarannya. Dan adapun kelebihan hadis tematik yang ketiga ialah membuat pemahaman menjadi lebih utuh. Dengan ditetapkannya tema tertentu, maka pemahaman kita terhadap hadis Nabi Muhammad SAW menjadi utuh. Kita hanya perlu membahas segala aspek yang mana berkaitan dengan tema tertentu tanpa perlu membahas hal-hal yang lain di luar tema yang ditetapkan. Dan yang keempat yaitu kelebihannya penjelasan antar hadis dalam metode maudhu'i bersifat integral dan kesimpulannya dihasilkan mudah untuk dipahami. Baiklah, kita tadi membahas tentang kelebihan. Pasti setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan. Baiklah, kini kita akan membahas tentang kekurangan hadis tematik. Selain memiliki kelebihan, metode ini memiliki juga kekurangan. Di antaranya ialah metode ini terikat pada tema yang telah ditetapkannya dan tidak membahas lebih jauh hal-hal di luar dari tema tersebut. Untuk menerapkan studi hadis tematik ini, ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Dan yang kedua, menghimpun atau mengumpulkan yang terkait dalam satu tema, baik secara lafaz maupun makna, melalui kegiatan takhrij al-hadis. Baiklah, adapun kekurangan hadis tematik yang ketiga ialah melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan adanya perbedaan di dalam peristiwa asbabul wurudnya hadis tersebut. Dan yang keempat ialah melakukan kegiatan iktibar. Dengan apa? Dengan melengkapi seluruh syarat-syaratnya. Dan yang kelima ialah melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi perawi tersebut. Dan yang keenam ialah melakukan penelitian matan yang meliputi kemungkinan adanya illat atau kecacatan dan syadz atau kejanggalan di dalam hadis tersebut. Dan yang ketujuh ialah mempelajari tema-tema yang mengandung arti serupa di dalamnya. Dan yang terakhir ialah membandingkan berbagai syarah-syarah hadis tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari paparan tentang mengenai atau lebih kita mengenal hadis tematik lebih dekat. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di dalam hati Anda, saya mohon maaf dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عالفارق الأيام ماشيين نتزكى العقروب ويمرشحنا الغرام نشبع التوقيت قدرنا ننسى الأحلام يا ليل البعد ولا